Shalom saudara-saudara, umat beriman yang terkasih, khususnya Sobat KKS. Salam sukacita, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa dengan saya Romo Celsius dalam Safir, dalam sharing firman Tuhan edisi ke-47 di hari Minggu keempat masa Prapaskah, yang adalah Minggu Sukacita, Minggu Letari. Antifon pembuka pada hari Minggu keempat masa Prapaskah ini mengajak kita untuk bersukacita. Bersukacitalah hai Yerusalem dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Seruan bersukacita itu juga tercermin dalam warna liturgi pada hari Minggu keempat masa Prapaskah ini. Warna merah muda, warna pink. Kita diundang untuk bersyukur dan bergembira atas kasih Allah yang mengampuni, atas kasih Allah yang memulihkan, atas kasih Allah yang memanggil kita kembali dari kegelapan dosa menuju terang kasih-Nya. Meskipun berada dalam masa tobat yang diungkapkan dalam puasa dan panutan, kita diajak untuk bersukacita, untuk bergembira. Kenapa? Karena belas kasih Tuhan lebih besar, jauh melampaui dosa-dosa kita. Sukacita itulah yang hari ini kita dengarkan dalam peristiwa penyembuhan orang buta dalam bacaan Injil hari ini. Dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41. Mari kita menyimak untuk menemukan pesan-pesan Tuhan dalam peristiwa penyembuhan ini. Umat yang terkasih, pertama-tama mari kita belajar dari para murid Yesus. Ketika berhadapan dengan orang buta itu, mereka sibuk mencari kambing hitam, sibuk mencari penyebab dari kebutaan orang buta itu. Mereka fokus bukan pada orang buta. Ketika mereka bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Mereka tidak bertanya tentang apa yang orang buta itu harapkan dari mereka. Mereka tidak bertanya juga tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk orang itu, sehingga ia boleh mengalami sukacita karena dibebaskan dari beban yang ia pikul karena kebutaannya. Yesus justru bertindak berbeda, dan itu menjadi pelajaran bagi para murid. Ia menyembuhkan orang buta itu, suatu kesembuhan pada dua tingkatan luar biasa. Kesembuhan fisik, karena orang buta itu bisa melihat, dan jauh melebihi kesembuhan fisik itu adalah kesembuhan spiritual, kesembuhan rohani. Karena apa? Orang buta itu akhirnya dituntun oleh Yesus sampai ia kemudian menyatakan imannya akan Yesus. Satu tindakan Yesus yang luar biasa. Sebaliknya kita berhadapan dengan orang-orang Farisi yang menolak mengakui mujizat itu. Mereka bahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang licik, pertanyaan-pertanyaan yang justru membebani orang yang sudah disembuhkan itu. Ada ketidakpercayaan, ada sikap permusuhan dalam diri orang-orang Farisi. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa orang yang sudah disembuhkan itu justru menyampaikan kepada mereka kenyataan yang ia alami. Satu hal yang ku tahu, tadinya aku buta, tapi sekarang aku dapat melihat. Di tengah ketidakpercayaan dan permusuhan orang-orang Farisi yang menanyainya dengan tidak percaya, orang buta yang sudah sembuh ini secara bertahap menempuh jalan yang membawanya mengenal Yesus sebagai seorang yang datang dari Allah, dan akhirnya menerima Yesus sebagai Mesias dan bersujud di hadapannya. Dengan terang iman, orang yang dulunya buta itu kini menjadi makhluk baru, manusia baru, mampu melihat hidupnya, mampu melihat dunia sekitarnya dalam terang yang baru, karena ia telah masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Ia bukan lagi pengemis yang terpinggirkan dari masyarakat. Ia bukan lagi budak kebutaan dan prasangka.
dan kita sungguh dapat merasakan sukacita yang mengisi pikiran dan hatinya. Sukacita karena ia dibebaskan oleh Yesus dari kebutaannya. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, peristiwa penyembuhan orang buta adalah undangan bagi kita. Undangan untuk membiarkan diri kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari kebutaan rohani kita. Kebutaan karena dosa-dosa kita. Masa Prapaskah yang kita jalani adalah waktu yang tepat dan berharga untuk mendekati Tuhan. Untuk apa? Untuk memohon belas kasihan dan pengampunannya yang membebaskan kita dari kegelapan rohani, yang membebaskan kita dari perilaku-perilaku yang buruk, buah dari dosa-dosa kita, sehingga kita boleh merasakan sukacita yang sejati, sukacita seperti yang dialami oleh orang buta yang disembuhkan Yesus, sehingga kita boleh menjadi pembawa sukacita bagi orang-orang lain juga. Orang buta yang disembuhkan, yang sekarang melihat baik dengan mata tubuh maupun mata jiwa, adalah gambaran setiap orang yang dibaptis, yang dibenamkan dalam kasih Kristus, yang ditarik keluar dari kegelapan dan ditempatkan dalam terang iman, menjadi terang bagi orang lain, menjadi anak-anak terang. Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini mengingatkan kita akan hal itu. Jadilah anak terang, karena buah terang terdiri dari segala kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tuhan Yesus memberi kita teladan untuk membawa sukacita bagi orang lain dalam perkataan dan perbuatan. Kita diajak untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak yang berkata baik, bertindak baik, berbuat baik pada siapapun, terutama mereka yang memikul banyak beban. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita. Amin.